Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidi bani Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Haji, Ibu Haji semua, jemaah keluarga Tahsin, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita disehatkan oleh Allah serta senantiasa mendapatkan limpahan bimbingan, pengayoman, sehingga insyaallah pagi hari ini berada dalam kondisi sehat walafiat. Kita berdoa mudah-mudahan juga sehat kantongnya juga, tidak kena kanker. Apa kanker? Kantong kering. Karena ketika kita punya kanker kantong kering, rencana yang bagus nampaknya agak susah kita lakukan. Insya Allah kantongnya tebal-tebal semua. Entah tebal dengan apa. Yang penting kita berpositif thinking kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tebalkan dengan hidayahnya, dengan keimanannya, dengan kesembuhan, terutama dengan kesehatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan melimpahkan kearifan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebagai umatnya kita ingin diakui sebagai umat baginda Nabi. Bayangkan kalau Nabi tidak mengakui kita sebagai umatnya, bagaimana? Berarti kita tidak diakui dan tidak berhak mendapat syafaatnya. Maka keberadaan di sini insya Allah itu adalah umat baginda Nabi. Maka kita sebut namanya guna memperkenalkan diri kita kepada baginda Nabi dengan menyebut namanya dalam salawat kita bersama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ada Ibu Hajah Lali yang dari Ciputat, jauh beliau dari Jeddah, udah dari mana-mana keliling dunia. Alhamdulillah di sini sekarang duduk bersama-sama. Ada Om Mareti, alhamdulillah, subhanallah, mantan pramugari dan mantan istri pilot, mantan. Di sini suasana cairannya Bu ya, jangan tegang-tegang, walaupun itu suka yang tegang ya. Ada Bapak TNI kita Angkatan Laut, namanya Bapak Warta. Alhamdulillah kita mendapatkan kehormatan. Iya, sama ibu ya, ibu. Tapi di sini nggak bawa senjata ya, nggak bawa kapal laut ya. Alhamdulillah. Dan terutama kepada ibu-ibu semua, ada NIN nggak? NIN dari Pamuruyan. Pamuruyan itu tempatnya di Cibadak, Sukabumi sana. Ibu tahu Pamuruyan? Jembatan sungai itu jembatan Pamuruyan yang kemarin ambles. Saya ketika ke Sukabumi, ke Jampang, tersendat macet di sana. Alhamdulillah. Cuma alhamdulillah ada Ibu Zubria yang dari Cakrawala sana. Alhamdulillah, walaupun pakai kursi roda tapi memaksakan diri untuk hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada juga namanya Ibu Sakdia. Ibu Sakdia dari Cakung sana, kepala sekolah dan pengasuh dari K3S. K3S itu apa Bu? K3S itu kepalanya kepala sekolah sekecamatan. Pemimpinnya Ibu Sakdia namanya.
Ternyata istri ustadznya ya. Baik, ibu-ibu semua, ada Ibu Fatma ya, yang selalu harapannya baru. Ada namanya Ibu Jumila, kalau ibu-ibu yang selalu dengar di radio, beliau dari Sawangan sana, jauh Depok, naik ke sini sampai 5 kali naik kendaraan 5 kali, tapi alhamdulillah mampu berada di tempat ini. Tentunya ada juga yang jauh-jauh ya, yang gak mampu saya sebutkan satu persatu. Teringat ada namanya Ini Budi, Ini Wati, namanya Ibu Budi. Oh iya, Masya Allah, ada namanya bibi saya. Bibi ini namanya dari Depok sana, jauh sekali, hadir juga di sini. Ya, bibi mertua ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya ini ketika misalkan ngaji satu ayat saja, habis waktunya. Maka bagaimana kalau misalkan sekarang bicara yang lain, karena ngajinya dari Ustadz Ummu Salamah, Ustadzah Ummu Salamah itu angkatnya teman saya, bapaknya namanya Ustadz Umar Rashid. Ummu Salamah baru lulus dari Al-Azhar, jurusan tafsir. Ada namanya Kopdar ini, ada namanya Dr. Otto Surasman, pengajar tetap, dosen di PTIQ. Ada namanya Ustadz Khalil dari Irak, orang Irak asli bu. Ada namanya Ustadz Jailani, anggota MUI di Jakarta, yang bukan siapa-siapa, hanya Alfan saja. Ditulis kesarjanaannya katanya SAG, Sarjana Alam Gaib. Pak Amin sudah saya berikan. Pak Amin, saya bukan SAG Pak Amin, saya itu MPD. Apa itu MPD? S2 dalam bidang pendidikan. Tapi tetap aja itu di YouTube-nya Alfan SAG. Berarti taraf saya hanya sebatas menjadi sarjana alam gaib. Dia itu Pak Mentai. Ada Pak Sulaiman, subhanallah, juragan bakso yang selalu mendermakan baksonya itu di depan gratis bu. Maka mudah-mudahan Allah membalas baksonya berlipat ganda. Dan baksonya Pak Sulaiman mudah-mudahan disehatkan tetap seperti itu ukurannya. Baksonya Pak Sulaiman. Baik ibu-ibu yang lain-lain ya, nampaknya ada wajah-wajah baru yang belum kenal ya. Mau memperkenalkan diri? Baik, sebelah sini saya perkenalkan Ibu Hajah Irdan yang tadi baca memimpin. Ini adalah Ibu Hajah Lali, mantan istri dubes. Terus ini ibu siapa? Ibu baru, namanya baru. Oh Junaidah, makanya saya tanya tadi ibu siapa? Katanya ibu baru, berarti baru menjadi ibu. Baru ngaji, alhamdulillah. Dari Ibu Junaidah, dari ujung aspal, dulu ujungnya aspal. Terus ibu Nining dari ujung aspal ibu. Oh nggak pernah ketinggalan, radionya berangkat tetap ibu ikut. Terus ibu Wahyu dari itu Depok, itu orang lama. Terus ibu Hani Rohani dari Depok juga, Jagakarsa. Nah ini yang baru nih, namanya Oma Reti, sering HP-an saya, sering belajar lewat
berjalan Bapak Ibu, kita doa mudah-mudahan sehat walafiat. Tapi Ibu Surya mendapatkan manfaat dari program tahsin, bacaan udah bagus, tapi ketika disuruh mengurai apa itu Pak, saya nggak tahu Ustaz. Dengan program di sini tahsin, beliau alhamdulillah mampu mengurai, bahkan sudah jadi pakar. Setelah Ibu Surya Musiati itu tetanggaan gitu. Sama dari Komplek Cakrawala. Komplek Cakrawala itu kan kompleknya TNI ya. Beliau istrinya TNI. Baik, yang laki-laki nggak usah diperkenalkan, kenalkan lagi. Udah kenal ibu ke Pak Wanta. Pak Wanta aslinya dari mana Pak? Majalengka. Alhamdulillah. Tugas dulu terakhir di mana Pak? Cilangkap. Berapa tahun? Pangkat terakhir apa? Pangkat terakhir PLTU. PLTU. Bukan PLT ya? PLTU. Saya nggak tahu pangkat-pangkat di TNI banyak tuh. Begitupun pangkat-pangkat di polisi banyak. Yang paling terkenal viral sekarang Ibtu Rudiana. Terus ini bapak namanya Bapak Ari dari Palembang. Suaminya Ibu Lisa. Yang paling rajin kopdar Pak Rajiman. Terus Bapak Nana dari Cisauk sana. Alhamdulillah Bapak Nana masih PNS ya, belum pensiun sekarang. Berapa tahun lagi Pak mengabdi? 3 tahun lagi ya. 3 bulan lagi Pak. Nah, akhirnya 3 tahun lagi. Beliau di dalam penetapan PNS di bidang kesehatan Pak ya? Bukan Pak. Di mana? Di Dinas Kebersihan Pak. Dinas Kebersihan. Pokoknya kalau rumahnya ingin bersih pasti Pak Nana. Setelah Pak Nana dari Harapan Baru, Ibu Bapak siapa nih? Ya? Pak Sobirin yang selalu sabar untuk mengayomi Harapan Baru. Kok bisa punya suami yang sabar Ibu Fatwa? Alhamdulillah. Takdir. Namanya Pak Sulaiman, gak asing lagi, juragan bakso yang selalu menggratiskan bakso dalam acara silaturahmi. Mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu pun sekaligus menjadi iklan Bu. Kalau Ibu pingin nanti bakso, tinggal telepon Bapak Sulaiman, siap menghantarkan ke rumah, asalkan jangan ada di Singapura atau di sini. Sebenarnya siapa? Pak Hadi dari Sukabumi. Oh, alhamdulillah. Jadi keponakan apa? Anak Ibu Nin. Alhamdulillah. Susah-susah tuh, jauh-jauh. Nah di belakangnya Pak Suhadi, Bapak Dea yang dari Cilangsi, yang baru-baru ini lagi aktif, yang suaranya gantang, yang bagus bacaannya, cuman perlu diprotek tentang masalah kaidah tajwidnya. Artinya begini Bapak Dea dan semua ya, bahwa di dalam ilmu tajwid itu ada yang ditahan, ada yang ditekan, itu sederhananya. Yang ditekan itu cuma 2 hurufnya. Ketika ada mim bertasdid atau non bertasdid, maka ditekan, ditahan, namanya gunnah. Gitu. Kalau selain itu maka jangan ditahan, ditekan. Termasuk lam bertasdid ataupun yang bertasdid semuanya, kecuali menyangkut kaidah tajwid seperti idgham kan tasdid juga ianya. Maka seluruh huruf yang bertasdid dengan mutlak, istilahnya dengan dirinya sendiri tasdid, jangan pernah ditahan, justru ditekan. Nah, begitu pun lam mati kan sering kita baca alham. Nah itu kan alham itu apa hukumnya? Katanya idhar qomari, alnya al-qomari, itu gak boleh ditahan. Misalnya gak boleh, dia harus idhar alham rabbil alamin, ya rabbil, jangan rabbil alamin, itu idhar qomari. Nah begitu ya. Begitupun ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, jangan wala
Nih, mau bertanya apa Ibu nih? Sekarang tanya jawab saja. Tentang faraid. Bapak Ibu semua ngerti ilmu faraid. Ilmu faraid ini jarang diajarkan, padahal itu adalah kewajiban. Ketika Bapak Ibu meninggal, Ibu meninggalkan harta benda berupa villa, mobil, uang, rekening, itu semuanya bukan menjadi milik Ibu Bapak lagi. Kepemilikannya menjadi milik Allah. Lalu Allah bagikan lagi kepada anak kita. Itu yang disebut dengan ahli waris. Dan itu sangat penting, Bu. Jangan ahli waris terzalimi karena misalkan anak cowok sama anak laki-laki bagi rata, gitu kan? Itu salah menurut hukum Allah. Kenapa? Harus dihukumi dengan hukum Allah. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian dari anak perempuan. Anak perempuan merupakan dapat sebagian, artinya separuh dari bagian dari laki-laki. Kalau hartanya misalnya 1 juta, kebetulan anaknya itu 2 laki-laki, terus 1 perempuan, maka 1 juta itu dibagi berapa? Dibagi 5. Anaknya 2 laki-laki, terus perempuan 1, maka harta 1 juta itu dibagi 5. Yang 2 bagian laki-laki, 2 bagian laki-laki, baru 1 bagian perempuan. Maka 1 juta dibagi 5 menjadi berapa? 200. Yang laki-laki dapat 400. Yang laki-laki lagi dapat 400, berarti 800. Yang perempuan cuma dapat 200. Itu ketentuan dari Allah. Tidak bisa diganggu-gugat, Pak. Sangat enak, ini karena anak semua udah bagi ratanya. Justru ketika Anda membagi harta warisan sama rata, Anda menggolimi yang laki-laki. Itu. Dan itu nanti dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena sayang terhadap anak sama anak, tapi bagiannya bagi rata. Justru itu menyalahi hukum Allah. Dan ini sering terjadi. Kenapa? Pakai hukum positif di negara. Sementara kepemilikan harta ini sudah balik kepada yang Maha Punya, yakni Allah. Dan Allah menyuruh bagikan sesuai dengan syariatnya. Bisa dimengerti sampai di sini? Oke, sebagai renungan nih. Tapi nggak cukup nih ya waktunya hari ini. Tapi sebagai gambaran saja ya. Coba misalnya sekarang dibuka, ini menarik nih, karena ini jarang sekali dibahas Bapak Ibu. Saya ini kalau ada padang, ya, saya sendiri ngalami dibagi rata. Mana yang itu ceweknya, yang cewek-cewek itu, jadi abangnya itu kalau mama 10 ya, 10 semua 10 rata gitu. Jadi demi apa ya, demi jangan sampai ribut. Jadi ya dibagi rata itu sama. Karena padang gitu begitu. Karena yang bagi juga cewek-cewek. Adik-adiknya almarhum itu saya ngalamin sendiri tuh. Sebelum saya haji pembagian waris begitu Ustaz. Ya gimana itu? Itu sama jelas. Maka diperbaiki bagi diri kita. Oke, sebagai kajian kita buka Al-Qur'annya masing-masing. Dibuka surat An-Nisa. Ini tentang ilmu faraid ya. Ilmu faraid itu cuma 3 ayat di dalam Al-Quran dan itu sudah ketok palu, pasti nggak bisa diganggu-gugat lagi. Nggak bisa diganggu-gugat lagi. Jadi surat An-Nisa ayat 11, 12 sudah ketemu? Coba pelan-pelan kita baca. Jadi kita pertemuan kali ini mudah-mudahan menyisakan keilmuan tentang faraid yang dasar saja. Yang dasar. Baik. Ayat 11, ayat 12, terus yang terakhir surat An-Nisa ayat yang terakhir ayat 176. Itu seluruh ilmu faraid ada di 3 ayat itu. Maka ketika kita nanti mati, jangan pesankan kepada anak kita bagi rata aja, toh justru itu kamu
tanggung jawab ya anak-anak. Jelas. Oleh Allah disuruh bagi sesuai syariat. Mungkin kita berbagi hak supaya bagi rata aja, supaya nggak berantem. Justru karena tidak dibagi dengan syariat, nanti saudara tua, saudara laki-laki itu bisa menuntutnya di hadapan Allah lagi. Coba dia datang sebagai laki-laki, ya Allah, ibu saya membagi warisan sama dengan adik saya perempuan. Padahal aku kan laki-laki, ya Allah. Engkau telah menetapkan bahwa bagianku 2 kali lipat dari bagian perempuan. Kenapa bapakku membagi sama dengan perempuan? Berarti akulah perempuan dong. Laki-laki dan perempuan beda porsinya. Ya, karena laki-laki itu bertanggung jawab nanti punya istri, punya anak-anak. Sementara perempuan masih tanggung jawab dari saudara yang laki-laki. Maka dari situlah perempuan mendapatkan separuh. Yang di samping itu juga nanti ketika adik kita perempuan kan dia punya suami, dia harus taat sama suaminya. Suami itu orang lain, maka dia dibagikan separuh. Bisa dipahami. Terserah nanti rumah tangganya tergantung suaminya. Tapi ketika dia jobless, ketika dia nanti nganggur, saudara laki-lakinya yang saya seibu itu masih bertanggung jawab terhadap saudara perempuan, walaupun dia sudah bersuami. Maka itu bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Gitu. Itu tanggung jawabnya Allah Maha tahu. Baik, renungkan tuh, pelan-pelan saja. Kata penyanyi kotak, pelan-pelan saja supaya paham. Baik, kita baca. Sudah ketemu semua? Ayat 11 dari surat An-Nisa. An-Nisa apa, Bu? An-Nisa perempuan. Allah memulai dengan kosakata yusi, wasiat. Ya kan? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Yang pertama adalah bagi laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Jadi ini ya. Jadi jangan disamakan. Justru kalau misalkan nanti kita sebagai perempuan, bapak kita meninggal, terus sama bapak itu dibagikan, kita disamakan sama kakak kita yang laki-laki. Kalau jiwanya santri, dia bilang sama bapaknya, Pak, ketentuan Allah, aku gak berhak mendapatkan bagian yang sama dengan abang saya, Pak. Itu tuh barokah nanti kehidupannya. Karena saya perempuan, Pak, di dalam syariat Allah, bapak gak boleh bagi rata sama kakak saya laki-laki karena saya perempuan. Bagian saya, Pak, separuh bagian dari abang saya. Mampu gak kata begitu? Kayaknya kata diuntungkan, gak mampu kan? Ya udah, alhamdulillah saya dibagi rata. Padahal itu nanti menjadi permasalahan. Ya, baik. Jadi laki-laki bagiannya 2 kali lipat bagi perempuan dari saudara perempuan. Ini ayatnya. Berani nantang Allah kalau disamakan. Terus lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki bagiannya 2 kali lipat bagian perempuan. Paham? Kalau perempuan dapat 1 juta, berarti laki-laki dapat 2 juta. Oh. Oke. Ini kuncinya. Permasalahannya. Terus fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau misalnya ditinggalkan nih, bapak kita meninggal, tapi meninggalkan saudara anak perempuan lebih dari 2, taruh kata anak perempuan 3 gitu kan, 4, maka dia anak perempuan itu dikelompokkan menjadi bagiannya adalah sulusa ma tarak. Berapa sulusa? 1/3 ya. Berarti 3/4. Iya. Coba Bu Sadia yang ahli matematika benar. Sulusa ma tarak 3/4
Sepertiga. Sepertiga berarti begini. Iya, seperempat. Sepertiga berarti 3 kan? Oh iya, buat supaya manfaat ilmunya, ngajarin orang melulu. Kopdar gak pernah diajarin, padahal udah kepala sekolah. Sepertiga. Apa maksudnya? Jadi uang 1 juta itu dibagi 3. Terus yang perempuan itu bukan seperempat lagi, dibagi 3. Saudara yang perempuan itu mendapatkan 1 bagian dari 3 itu. Berarti masih ada 2 bagian lagi kan? Kira-kira sepertiga sama seperempat banyak mana? Sepertiga, betul. Ini ayatnya. Apabila fa'iquna nisa'a fawqa sanataini falahunna sulusa ma tarak. Apabila anak perempuannya lebih dari 2 orang, maka mendapatkan dikelompokkan itu 1/3. Terus, oke, terjawab. Ini sulusa ma tarak. Ini sebut saja begini. Sulusan ma tarak. Tarokah ini mayat ya, mayat ibunya kita. Sepertiga dari apa yang kamu tinggalkan bagi anak perempuan yang lebih dari 2 orang. Terus coba pelan-pelan supaya paham. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Bila anak perempuan yang ditinggalkan mayit kita meninggal, anak kita cuma perempuan 1. Maka anak perempuan itu maka anak perempuan yang 1 ini dia mempunyai hak waris 1/3.